kepada kelompok yang akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok, yaitu dengan tema sistem energi dalam bidang pertanian. Jadi sebelum itu saya minta teman-teman kelompok untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Perkenalkan, nama saya Presiden Negara dari Kelompok. Perkenalkan, nama saya Octavian Yusuf Pantaride dari Kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Agustina Owa dari Kelompok 1. Dan saya Gilbert Kusuniwas dari Kelompok 2. Baik, langsung saja saya mempersilakan teman-teman untuk mempresentasikan materi dari grupnya masing-masing. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang aliran energi. Aliran energi adalah perpindahan energi dari satu bentuk ke bentuk lain yang terjadi di dalam sistem. Aliran energi ini dimulai dari matahari, kemudian berpindah ke produsen, konsumen primer, konsumen tinggi, dan juga subproduk. Dalam proses makan dan dimakan, terjadi proses perpindahan ataupun aliran energi. Pada awalnya, energi matahari mengalir ke tumbuhan hijau dan digunakan untuk proses fotosintesis. Hasil fotosintesis ini disimpan sebagai cadangan makanan dan dimakan oleh konsumen. Energi akan berpindah dari konsumen yang satu dengan yang lainnya. Jika konsumen puncak mati, maka akan diuraikan oleh bakteri dan jamur menjadi unsur-unsur mineral yang diserap oleh tumbuhan tersebut kembali. Yang kedua itu mekanisme penangkapan energi oleh tanaman. Mekanisme penangkapan energi oleh tanaman dapat diuraikan melalui proses fotosintesis yang melibatkan klorofil dalam daun. Dalam proses ini, karbon dioksida atau CO2 dari udara dan air dari tanah diubah menjadi glukosa dan oksigen dengan menggunakan cahaya matahari. Proses ini terjadi dalam dua tahap. Yang pertama fase terang, di mana energi cahaya diserap, dan fase gelap, yang di mana energi tersebut diubah menjadi senyawa yang dapat disimpan. Keefektifan proses ini sangat bergantung pada kondisi lingkungan seperti ketersediaan cahaya, suhu, dan kelembapan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi produktivitas pertanian. Yang berikut produktivitas tanaman. Produktivitas tanaman merupakan ukuran kemampuan tanaman untuk mengubah sumber daya seperti sinar matahari, air, dan nutrisi menjadi biomasa dan hasil panen. Produktivitas dibagi menjadi dua produktivitas, yaitu produktivitas primer dan sekunder. Produktivitas primer dari suatu ekosistem, komunitas, atau yang lainnya didefinisikan sebagai laju di mana energi pancaran disimpan oleh kegiatan fotosintesis atau kemosintesis organisme-organisme berprodusen atau terutama tumbuh-tumbuhan hijau dalam bentuk senyawa-senyawa organik yang dapat digunakan sebagai bahan-bahan pangan. Yang berikut produktivitas sekunder. Produktivitas sekunder adalah laju penyimpanan energi pada tingkat konsumen disebut sebagai produktivitas sekunder. Karena konsumen hanya menggunakan bahan-bahan pangan yang sudah dibuat dengan kehilangan di dalam respirasi yang secukupnya itu dan mengubahnya ke dalam jaringan-jaringan yang berlainan oleh suatu proses keseluruhan aktivitas sekunder. Yang berikut respon tanaman terhadap lingkungan. Respon tanaman terhadap faktor lingkungan, yaitu dalam hal ini dalam lingkungan biotik dan abiotik tumbuhan, berinteraksi secara kompleks dengan lingkungannya, merespon faktor biotik atau hidup dan abiotik hidup. Faktor abiotik dimulai dari cahaya. Jika cahaya yang berkurang dapat menyebabkan tanaman tumbuh lebih tinggi dengan luas batang lebih panjang, jumlah daun dan volume lebih sedikit, serta ukuran biji lebih kecil. Terus suhu. Respon tanaman terhadap suhu bervariasi tergantung pada fase pertumbuhan. Selanjutnya air. Kekeringan dapat menyebabkan penurunan waktu dan jumlah pengisian biji, waktu penggunaan, dan masa reproduksi pada beberapa tanaman. Tanaman dapat beradaptasi melalui penyesuaian osmotik dan peningkatan pertumbuhan akar.
Terus faktor biotik. Yang pertama resistensi. Kemampuan adaptasi tumbuhan untuk bertahan dalam kondisi tertekan disebut resistensi. Untuk resistensi tumbuhan terhadap tekanan lingkungan ditunjukkan melalui berbagai strategi antara lain mekanisme lolos, penghindaran, toleransi, dan pemulihan. Rhizobium bakteri rhizobium berperan penting dalam memasuk kebutuhan nitrogen atau NPK pada tanaman. Baik, kesimpulan dari materi yang dipresentasikan yaitu aliran energi dari matahari melalui sistem pertanian menunjukkan pentingnya keberlanjutan dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Dengan kemajuan teknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang faktor lingkungan, produktivitas pertanian dapat ditingkatkan secara signifikan. Jadi, oleh karena itu, dengan adanya pembahasan di atas memberikan gambaran lebih mendalam tentang bagaimana ekologi tanaman berinteraksi dengan lingkungan pertanian dan bagaimana hal-hal tersebut berdampak pada produktivitas dan berkelanjutan sistem pertanian. Jadi sekian presentasi dari kelompok yang sudah memaparkan materi. Pada kesempatan ini saya buka sesi tanya jawab. Teman Kevin, silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin memberikan dari kelompok pertama dari kelompok saya ingin memberikan pertanyaan kepada materi yang membawa tentang mekanisme penangkapan energi. Tadi di situ ada penjelasan tentang reaksi terang dan reaksi gelap. Saya minta kepada teman membawa materi itu tolong jelaskan pengertian dari reaksi terang itu dan reaksi gelap. Terima kasih. Ini bertanya kepada kelompok satu terkait dengan produktivitas pertanian. Pertanyaannya adalah bagaimana produktivitas primer antara kotor dan bersih berkontribusi terhadap ketersediaan energi bagi konsumen dalam sistem pertanian. Baik, kepada Mas ini, silakan. Terima kasih, saya Jenny Maria Sofian Serang dari kelompok 2 ingin bertanya bagaimana penggunaan biogas dari limbah pertanian berkontribusi pada penangkapan energi. Perkenalkan, nama saya Leman Bintosa. Saya akan bertanya kepada teman Daniel. Saya kelompok 1. Bagaimana manusia mempengaruhi aliran energi dalam ekosistem melalui aktivitas pertanian dan deforestasi. Reaksi terang yaitu reaksi kimia yang terjadi pada kloroplast tanaman yang memerlukan cahaya matahari untuk berlangsung. Reaksi ini melibatkan penyerapan cahaya oleh pigmen klorofil dan pengubahan energi cahaya menjadi energi kimia. Yang kedua, reaksi gelap, reaksi kimia yang terjadi pada kloroplast tanaman yang tidak memerlukan cahaya matahari untuk berlangsung. Reaksi ini melibatkan perubahan CO2 atau karbon dioksida menjadi glukosa atau gula dengan menggunakan energi yang dihasilkan oleh reaksi terang. Baik, mungkin ada tambahan dari teman-teman kelompok lain. Pertanyaan yang kedua, bagaimana produktivitas primer kotor dan bersih berkontribusi terhadap persediaan energi bagi konsumen sistem pertanian. Untuk produktivitas primer kotor atau PPK, yaitu jumlah total energi atau bahan organik yang dihasilkan oleh tumbuhan atau melalui fotosintesis dalam satu waktu tanpa memperhitungkan energi yang digunakan oleh tumbuhan itu sendiri untuk proses metabolisme atau respirasi. Sedangkan produktivitas primer bersih atau PPB yaitu selisih antara produktivitas primer kotor dan energi yang digunakan oleh tanaman untuk respirasi. Dengan kata lain, produktivitas primer bersih adalah energi yang tersisa dan tersedia untuk tumbuhan serta dapat dimanfaatkan oleh konsumen dalam rantai makanan itu sendiri. Daunnya, tetapi sebagiannya disimpan, sebagiannya dipakai pada saat proses fotosintesis. Disimpan di mana tadi? Dianggap sebagai
tanaman itu salah satunya juga itu jaringan penyokongnya. Jaringan penyokong itu jaringan yang bisa untuk tanaman itu bisa apa? Ya, ingat itu ya. Jadi ada hal-hal yang pengetahuan dasar tidak bisa lagi kita untuk jelaskan ulang. Biogas dari pertanian dapat berkontribusi dalam pengurangan energi. Jadi penggunaan biogas di pertanian ini dapat berkontribusi dalam pengurangan energi. Itu yang pertama dapat mengurangi emisi gas rumah kaca. Biogas yang dihasilkan dari limbah pertanian dapat digunakan sebagai sumber energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan dibandingkan dengan bahan bakar fosil. Berikut menghasilkan energi terbarukan. Biogas dapat dihasilkan dari limbah pertanian yang tidak terpakai sehingga mengurangi kebutuhan dan akan bahan bakar fosil dan menghasilkan energi. Ulangi, yang pertama itu mengurangi emisi gas rumah kaca. Biogas yang dihasilkan dari limbah pertanian dapat digunakan sebagai energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan dibandingkan dengan bahan bakar fosil. Yang berikut dapat menghasilkan pupuk organik. Proses pengolahan biogas juga dapat menghasilkan pupuk organik yang dapat digunakan untuk meningkatkan subur tanah. Dan yang berikut juga dapat mengurangi biaya energi. Penggunaan biogas ini dapat mengurangi biaya energi karena biogas dapat dihasilkan dari limbah pertanian yang tidak terpakai. Oke, masih ingat minggu lalu Ibu bilang efek rumah kaca itu? Di dalam efek rumah kaca itu ada perbedaan antara perubahan iklim dengan efek rumah kaca ya. Jadi kalau perubahan iklim itu apa? Sebagai salah satu faktor ya. Sebagai salah satu faktor yang menyebabkan panas bumi dan salah satunya itu efek rumah kaca. Sedangkan efek rumah kaca di sendiri itu adalah menyebabkan dampak perubahan iklim. Ingat itu baik, matahari tidak langsung sampai ke bumi tetapi melalui atmosfer dan sebagiannya kembali dan sebagiannya melalui respirasi tentunya ya. Sebagiannya diserap. Yang mereka bahas satu persatu ya. Ada mekanismenya dan lain sebagainya, itu ada beberapa faktor yang terlibat di dalamnya. Nah, di situ tidak ada yang namanya siklus bioekologi. Itu nanti sudah kalian akan pelajari di bagian ini. Nah, kebetulan kami ada revisi LPS. Jadi nanti LPS yang sebelumnya dan yang sekarang sementara revisi ini nanti kita akan cari informasinya yang dipakai selanjutnya karena kita sudah menggunakan pusaka-pusaka kembali. Jadi oleh sebab itu, adik-adik harus membaca baik jelas, kelas jelas, dari sebagainya itu. Bukan dibaca, apalagi ada semacam tadi itu. Ternak kita pelihara. Kalau misalnya dibiarkan begitu saja, dia akan menjadi dia akan menjadi apa? Dan mulai menjadi apa? Humus. Humus. Nah, misalnya kalau kita ambil itu kotoran-kotoran itu disimpan dalam wadah tertentu, dia akan menghasilkan biogas. Yang tadi dari ini. Mulai saya juga pasangan dari mahasiswa. Pertanyaan, bagaimana manusia mempengaruhi aliran energi dalam ekosistem melalui aktivitas pertanian? Manusia dapat mempengaruhi aliran energi dalam ekosistem melalui aktivitas seperti pertanian dengan beberapa cara. Yang pertama, sebesar sedikit volume akan mati. saya langsung saja. Yang pertama, penggunaan pestisida dan pupuk. Yang kedua, penggunaan mesin pertanian. Selanjutnya dengan perubahan pola penggunaan lahan seperti deforestasi, monokultur, terus penggunaan sumber daya alam seperti air dan penggunaan tanah. Terus ada dampaknya juga, dampak pada ekosistem, yaitu yang pertama perubahan komposisi spesies. Di mana perubahan komposisi spesies dapat mempengaruhi aliran energi dalam ekosistem dengan mengubah pola interaksi antara spesies. Terus yang kedua,
dampaknya perubahan pola aliran energi seperti dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem dan mengurangi biodiversitas. Terus yang ketiga dampaknya di sini yaitu perubahan kualitas lingkungan. Perubahan kualitas lingkungan dapat mempengaruhi kesehatan manusia sendiri dan spesies lainnya dalam hidup. Apakah ada hubungan timbal balik antara faktor biotik dan abiotik? Ada atau tidak? Ada. Nah, walaupun misalnya kamu tadi tidak mendengar secara jelas Anda punya jawaban, tetapi kalian harus bisa paham bahwa antara dua faktor biotik dan abiotik itu saling mendukungnya. Jadi bukan karena dia faktor abiotik maka dia menjadi salah dan sebagainya. Tanah termasuk faktor biotik atau abiotik? Abiotik atau biotik? Abiotik. Tanah digunakan untuk apa? Sebagai media. Digunakan untuk apa? Media tanam. Media tanam. Nah, supaya tanaman itu bisa hidup, kalau tanaman tidak seperti kemarin maka kita harus menggunakan apa? Faktor apa? Ada air, ada apa lagi? Jadi itu ingat hubungan timbal balik ya. Oke, jadi baik setelah kita mendengar tadi presentasi dari teman-teman, kurang lebih bagaimana sistem aliran energi bagi pengembangan dalam budaya sudah bagi. Saya pikir itu akan dipahami dan itu tidak akan ulangi lagi karena sudah jelas ada beberapa pertanyaan dan ada juga jawaban-jawaban yang sudah dijelaskan oleh teman-teman kita. Nah, selanjutnya masih tugas berkelompok karena saya pikir materi ini kalau kita tidak data sendiri atau kalau dari itu semua nanti sampai bisa kayaknya kalau kamu sudah dalam berkelompok itu bagus. Masing-masing kelompok mengerjakan tentang geologi. Biokimia. Biogeokimia. Siklus biogeokimia. Biogeokimia. Sudah, biogeokimia. Masing-masing kelompok silakan bekerjakan. Nanti ini kalau waktunya pas, saya nanti mendengar saya waktunya pas, silakan nanti silakan dipresentasikan itu masing-masing kelompok. Kalau itu nanti masing-masing kelompok kita dalam satu buku ya. Dan silakan nanti siapa nama dua membagi diskusi seperti kantor dan lain sebagainya dibagi kepada kelompoknya. Kalau ada beberapa nanti ada kelompok dengan kelompok. Oke, silakan dikatakan. Oke.